Assalamualaikum warahmatullah. Kecilin itunya. Tes 1 2. Kecilin dikit. Tes. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, sehat serta tetap dalam ketaatan untuk terus menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, kepada anak-anak SMA Negeri 2 Sumeneb khususnya yang dijadwalkan hadir kelas 10.4 dan 10.5. Bapak ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran kalian, dan untuk anak-anak di luar kelas 10.4 dan 10.5 juga Bapak ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kalian dengan segala kebaikan, dan terus terang Bapak ucapkan terima kasih banyak. Bapak juga bangga kalian masih tetap istiqomah, dan Bapak juga ucapkan terima kasih banyak kepada remaja masjid SMA Negeri 2 Sumeneb yang terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk kajian rutin ini tetap diadakan. Bapak sangat bangga kepada kalian semua. Juga kepada anak-anakku yang Bapak lihat pagi-pagi rutin melaksanakan sholat duha. Terus terang Bapak merasa berhasil selama ini mendidik kalian sehingga kalian menjadi pribadi yang membanggakan, khususnya Bapak sendiri maupun juga wali kelas kalian, terutama juga orang tua. Dan untuk kajian kali ini kita akan mengangkat tema tentang karakter remaja keren dari Nabi Yahya alaihissalam. Tema ini adalah tema yang sangat menarik sekali yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Taufikur Rahman. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah serta pelajaran dari kisah Nabi Yahya alaihissalam. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmatnya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, bisa bergerak dengan nyaman. Ini adalah nikmat sehat. Kadang kita kurang merasa. Saya 2 hari kemarin gak bisa menggerakkan tangan dengan nyaman itu karena agak keselio sedikit. Baru terasa itu. Ternyata
Menggerakkan tangan dengan nyaman itu enak. Kemarin saya mau masukkan tangan ke saku kiri ini nggak bisa, sakit. Hari ini ketika saya merasakan ini, alhamdulillah. Ini adalah bagian dari nikmat yang kadang kita memang tidak menyadarinya. Karena sudah terbiasa nyaman, sehingga merasa bahwa itu bukan bagian dari nikmat. Tapi ketika dicabut sedikit saja, baru kita sadar bahwa itu adalah bagian dari nikmat. Alhamdulillah, bisa berjalan itu adalah bagian dari nikmat, bisa melihat bagian dari nikmat, bisa mendengar bagian dari nikmat, bisa bernafas dengan lega itu bagian dari nikmat. Kita bersyukur karena kita bisa mempergunakan nikmat itu di dalam rangka kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat itu menjadi nikmat yang berarti, karena tidak ada artinya nikmat manakala tidak bisa kita gunakan di dalam rangka kebaikan, di dalam rangka untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, tema yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita meneladani karakter remaja keren yang ada pada diri Nabi Yahya alaihi salam. Kenal Nabi Yahya? Kenal? Di mana kenalannya? Baik, di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan kisah tentang Nabi Yahya alaihi salam. Salah satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam beberapa ayat tentang karakter dari Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya ini adalah anak dari Nabi siapa? Nabi Zakaria. Beliau itu ketika mendapatkan karunia anak berada di usia senja, sudah sepuh. Sebelum itu beliau itu sangat berharap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia anak. Bahkan di awal surah Maryam kita akan mendengarkan bagaimana Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Zakaria, "Rabbi inni qad wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya." Ya Allah, tulang-tulang saya ini sudah tambah lemah sekarang karena sudah tua itu. Washta'ala ar-ra'su shayba, uban saya itu sudah penuh. Tapi saya ya Allah tidak pernah kecewa untuk berdoa kepada Engkau. Jadi walaupun dari dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Yahya, kata Nabi Zakaria, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya." Ya Allah, saya ini tidak pernah kecewa saat berdoa kepada Engkau. Karena tahu bahwasanya doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Jadi Nabi Zakaria itu begitu lama ya berdoa, sampai usia sepuh baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia anak. Kita kadang-kadang berdoa sebentar sudah merasa kok lama sekali gitu. Coba bandingkan mana lebih lama dengan apa yang diminta oleh Nabi Zakaria. Tapi kata Nabi Zakaria, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya." Ya Allah, saya tidak pernah kecewa, tak pernah putus asa berdoa kepada Engkau. Makanya ada satu cerita, ada seorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hajat, selama 3 bulan dia berdoa itu, tapi doanya tidak terkabul. Sehingga dia merasa nelongsong, saya sudah 3 bulan ini berdoa, kenapa belum dikabulkan oleh Allah? Sampai satu waktu naik angkot, dan ternyata waktu itu sopir angkotnya pas menyetel surah Maryam ini, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya." Baru dia sadar, ya Allah, saya ini baru berdoa 3 bulan sudah merasa lama. Ini Nabi Zakaria
sampai usianya sepuh, akan tapi tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah dan tidak pernah putus asa bahwasanya doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, saya berikan kepada anak kepada kamu, namanya beri nama Yahya. Tidak percaya itu. Jadi begitu lama berdoa sampai usia sepuh itu baru dikabulkan. Sampai Nabi Zakaria tidak percaya, ya Allah, anna yakunu li ghulam, bagaimana saya mungkin punya anak? Saya ini sudah sepuh, wa kanat imraati akira wa qad balagtu minal kibari intiya. Istri saya kan mandul ya Allah. Saya sudah tua renta seperti ini. Dari mana saya kok bisa punya anak? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Allah mengatakan itu bagi saya mudah. Mudah, waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dulu saya menciptakan kamu, kamu juga belum ada itu. Jadi mudah kata Allah Subhanahu wa taala kalau Allah itu menghendaki. Dan ini yang kemudian diberi nama Yahya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nama langsung Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, tidak ada nama sebelum itu. Nah, coba kita lihat bagaimana kepribadian dari Nabi Yahya alaihi salam. Anak yang kalau kita lihat hasil dari doa yang begitu panjang dari Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi istilahnya hasil tirakat yang panjang itu. Sampai usia sepuh baru dijawab. Kira-kira kalian kalau berdoa itu berapa bulan itu sabarnya? Sekali berdoa 2 kali, kok nggak dijawab saya? Seperti orang tadi, sudah 3 bulan dia berdoa nggak dijawab, sampai dia kemudian berburuk sangka, jangan-jangan saya memang nggak pantas ini. Tapi ketika mendengar surah Maryam ini, kemudian dia baru sadar, saya ini kalau dibandingkan Nabi Zakaria jauh ini. Nabi Zakaria baru sepuh, usia sepuh, waranta, baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pernah putus asa, tidak pernah lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Jadi jangan pernah putus asa ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang kita pelajari dulu pekan kemarin, la tayasu mir rauhillah. La tayasu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, yang penting kita yakin. Nah, dari ayat 12 sampai ayat 15 kita akan mendapatkan bagaimana karakter dari Nabi Yahya alaihissalam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah. Kita bisa mengambil ibrah dan mengambil pelajaran, bisa meneladani dari karakter Nabi Yahya alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yahya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Yang menggambarkan tentang semangat belajar di situ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Yahya agar mempelajari kitab Taurat, karena kitab yang diturunkan sebelumnya itu adalah kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata Allah, khudhil kitaba biquwwah. Ambil kitab itu dengan kuat. Isyaratnya pelajari dengan baik. Hafalkan dengan baik. Dan memang di dalam keterangan di beberapa kitab itu dikatakan bahwasanya Nabi Yahya alaihissalam itu memang dari kecil sudah hafal kitab Taurat.
dan memahami isi dari kitab Taurat itu. Yang pertama menunjukkan tentang semangat belajar. Jadi karakter pertama dari Nabi Yahya alaihissalam semangat belajar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Khudil kitaba biquwah. Jadi pelajari, semangat belajar. Makanya ada satu pepatah bahasa Arab tentang kitab itu. Khairu jalisin fi kulli zamanin kitabun. Sebaik-baik teman di tempat mana saja itu adalah buku. Jadi sebaik-baik teman dimanapun kita berada itu adalah buku. Khairu jalisin fi kulli zamanin kitabun, fi kulli makanin kitabun. Di setiap waktu, di setiap tempat, teman terbaik itu adalah buku. Nah pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang kesana kemari bawa buku? Yang dibawa sekarang itu kesana kemari itu HP itu. Apa bahasa Arabnya HP? HP itu kalau bahasa Arabnya itu adalah jawal. HP karena ini dibawa, bisa dibawa ke sana kemari gitu. Jawal. Jadi sekarang agak berubah. Khairu jalisin fi kulli zaman jawal. Jadi patah bahasa Arab. Khairu jalisin fi kulli zamanin kitabun. Sebaik-baik teman di setiap masa itu adalah kitab. Karena itulah yang akan membuka wawasan kita terhadap dunia. Disitulah yang akan meningkatkan pengetahuan kita. Dan ini karakter pertama yang ditunjukkan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam itu sudah mempelajari kitab Taurat, hafal kitab Taurat dan juga memahami makna kandungan yang ada di dalam kitab Taurat, yang menunjukkan bagaimana semangat dari Nabi Yahya alaihissalam di dalam belajar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya karakter pertama yang bisa kita tiru dari Nabi Yahya alaihissalam adalah semangat belajar. Kita mempelajari apa yang bisa kita pelajari, ayat Al-Qur'an misalnya bagi kita yang beragama Islam, memahami kandungan yang ada di dalamnya. Itu bagian dari ayat-ayat yang saya sampaikan dulu, ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat tanziliyah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan di alam semesta ini. Apa itu? Yang di dalam istilah itu adalah ayat kauniyah. Ayat-ayat berupa alam semesta yang terhampar ini, ayat-ayat yang berupa alam, yang itu bisa kalian pelajari lewat ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia. Itu bagian dari ayat-ayat kauniyah, termasuk bahasa, mempelajari bahasa. Itu kan bagian dari ayat-ayat kauniyah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada manusia di setiap tempat, kemudian mempunyai bahasa sendiri. Jadi itu ayat-ayat kauniyah. Silakan pelajari sesuai dengan kemampuan. Ya kalau pada masa sekarang itu kalau bisa yang namanya memang spesialisasi gitu kan. Spesialisasi bidang mana saja yang bisa kalian itu tekuni, perdalam. Mungkin kita beda ya dengan ulama terdahulu. Kalau ulama terdahulu itu bisa dikatakan all round itu. Mereka menguasai banyak bidang keilmuan. Ibnu Sina misalnya itu adalah pakar dalam kedokteran tapi menguasai juga ilmu-ilmu agama. Ibnu Rushd menguasai tentang ilmu filsafat, akan tapi beliau itu juga adalah ahli di dalam bidang fikih. Jadi artinya menguasai banyak bidang gitu. Tapi karena sekarang memang pengetahuan itu berkembang pesat
dalam berbagai bidangnya, maka mungkin kita perlu yang namanya spesialisasi, perdalam, mendalami sesuatu secara mendalam. Itu yang perlu kita lakukan pada masa sekarang, sehingga kita expert di dalam satu bidang. Tapi yang pasti semangat pertama yang bisa kita ambil dari karakter Nabi Yahya alaihissalam itu adalah semangat belajar. Siap juga mengikuti ini? Baik, kemudian yang kedua yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma shabiyyah. Dan kami karuniakan kepada Yahya al-hukma shabiyyah, kebijaksanaan mulai dari kecil. Jadi mulai dari kecil memang satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya adalah karunia kebijaksanaan. Jadi beliau itu dikatakan di dalam riwayat yang menceritakan tentang Nabi Yahya alaihissalam, kecil itu sudah tidak begitu suka bermain itu. Sehingga oleh teman-temannya kemudian diajak, ayo Yahya kita bermain itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yahya? Tidak, saya tidak mau bermain. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, maka saya akan mencurahkan hidup saya untuk ibadah. Itu Nabi Yahya. Ya, mungkin kita tidak mampu menjadi seperti halnya Nabi Yahya, akan tapi jangan terlalu larut dengan kehidupan dunia ya, seimbang lah. Jadi seimbang, saat kita bermain silahkan bermain, tapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, maka mari kita sambut panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah azan, Allahu Akbar, sampai kemudian hayya 'alas shalah, ayo salat. Kita jawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala lewat suara muadzin ini. Tinggalkan yang lainnya sudah, tinggalkan pernak-pernik dunia sebentar saja. Sebab seperti yang pernah saya sampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kasih kepada kita. Kita di dalam sehari semalam diberikan waktu berapa? Waktu berapa jam? 24 jam. Kita diminta untuk sholat berapa kali? 5 kali. Satu kali sholat itu berapa menit? 5 atau 10. Kalau ada yang cepat itu sampai 2 menit. Jadi artinya kalau lama sekalipun 10 menit, 10 menit kali 5 berapa? 50 menit. Dari 24 jam kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu yang kalau kita hitung paling 50 menit. Lebih banyak sisanya atau tidak? Lebih banyak sisanya. Masih sisa 23 jam. Coba itu kalau kita renungkan. Cuma kadang-kadang memang karena setan yang mengganggu kita, sudah itu tidak usah sholat, mengganggu saja, masih asik bermain sepak bola, masih asik main apa itu game, lupa. Padahal sebentar saja kata Allah Subhanahu Wa Taala, minta sebentar saja waktunya. Dari waktu yang disediakan 24 jam, paling 1 jam yang kita gunakan sehari semalam, tidak lama. Yang penting dengan itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikuti Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu tidak mau akan bermain. Wa atainahul hukma shabiyyah. Sudah memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebijaksanaan. Jadi memang mencurahkan hidupnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memutuskan persoalan-persoalan yang dihadapkan kepada beliau. Jadi setelah mempelajari kitab, beliau kemudian diberikan karunia kebijaksanaan. Ketika ada persoalan-persoalan, beliau itu bisa memutuskan dengan baik. Al-hukma shabiyyah.
bahkan dari kecil itu sudah diberikan karunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan untuk memecahkan masalah. Artinya dari apa yang kita pelajari, ya, ketika kita mempelajari sesuatu, sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana yang kita pelajari itu bisa memecahkan persoalan hidup kita. Betul atau tidak? Banyak belajar, tapi ketika dihadapkan pada satu permasalahan pusing gitu. Itu berarti kurang bermanfaat ilmunya. Belajar matematika banyak, setelah itu dihadapkan oleh satu persoalan berkaitan dengan matematika, kok bingung gitu. Nah, yang isyaratnya bahwa yang penting dari apa yang kita pelajari setelah tadi kita belajar itu al-hukma sabiyah, khudil kitaba biquwah, adalah bagaimana ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat bagi kita, memecahkan persoalan kehidupan kita. Jadi itu yang perlu dilatih. Dan itu yang ada pada diri Nabi Yahya alaihissalam. Belajar tentang fisika, lihat dalam keseharian, maka hubungkan dengan apa yang sudah kalian pelajari itu. Jadi jangan hanya sekedar menjadi teori ya, yang dihafalkan, tapi ketika dihadapkan kepada persoalan lupa itu. Padahal sudah belajar seperti ini. Sudah banyak belajar itu. Nah, bagaimana bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari itu di dalam kehidupan, memecahkan persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Ini yang penting gitu. Ini namanya al-hukmah. Jadi kebijaksanaan. Bisa memecahkan persoalan dengan bijaksana. Ada persoalan kita hadapi dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Kita mempelajari biologi, kita mempelajari fisika, lihat, oh, kalau seperti ini harusnya seperti ini. Saat naik kapal misalnya, perahu, kita kan bisa menghubungkan dengan apa yang sudah kita pelajari. Naik perahu misalnya, jangan naik perahu kemudian hanya di satu sisi, itu namanya tidak imbang. Bisa-bisa perahunya terbalik. Ini kan menghubungkan antara apa yang kita pelajari dengan kondisi nyata. Sehingga artinya ketika naik perahu ya harus menyebar. Kalau yang satu kelompok itu ada di satu sisi, yang lainnya harus ada di sisi yang lain. Jangan mengelompok di satu sisi, bisa terbalik nanti perahunya. Misalnya itu menghubungkan antara yang kita pelajari dengan apa yang ada di dalam keseharian. Ini wa atainahul hukma sabiyya. Kemudian yang ketiga dari karakter Nabi Yahya alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa hananan min ladunna wa zakah. Nabi Zakaria itu adalah pribadi yang sangat penyayang. Jadi beliau itu adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan diceritakan bahwasanya kasih sayangnya itu bukan hanya terhadap sesama manusia, akan tapi juga terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan. Karena semuanya juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang. Dan memang kalau kita ingat kepada diutusnya Rasulullah itu sebagai apa? Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, kasih sayang terhadap segenap alam. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa kita itu hendaknya menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu juga disayangi. Apa yang kita perlakukan kepada orang lain itu sungguhnya akan kembali kepada kita. Perlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Kalau ditempeleng itu enak, ya silakan. Kalau mau nempeleng orang lain, ditempeleng enak enggak? Enak. Yang bilang enak kesini nih.
Ada yang nggak konsentrasi berarti ini. Ditempeleng enak enggak? Yang bilang enak kesini akan saya beri yang enak-enak itu. Jadi artinya kalau merasa ditempeleng tidak enak, maka orang lain pun juga seperti itu. Kalau kita mencaci orang lain, kita dicaci oleh orang lain itu mangkal, maka orang lain pun juga merasa yang sama. Maka perlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Kasih sayang ini yang ditunjukkan oleh Nabi Zakaria. Wa hananan min ladunna wa zakah. Wa kana taqiyya. Dan Nabi Yahya itu taqiyya, bertakwa. Makna bertakwa itu apa? Bertakwa itu artinya mampu untuk memelihara, dari kata waqayaki. Jadi mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri. Jadi kemampuan untuk mengendalikan diri itu bertakwa. Ini ada aturan, tidak boleh terlambat. Ya, kita mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri supaya tidak terlambat. Ada larangan seperti ini di sekolah misalnya. Kita mampu untuk mengendalikan. Itu namanya takwa di dalam agama. Di dalam agama itu kan ada perintah, ada larangan. Maka takwa dalam hal ini adalah kemampuan kita untuk bisa melaksanakan perintah dan kemampuan untuk menghindari larangan. Itu namanya takwa. Jadi kemampuan untuk mengendalikan diri. Itu karakter yang keberapa dari Nabi Yahya alaihissalam? Berapa sudah? 4. Yang pertama semangat belajar, yang kedua adalah bijaksanaan, mampu memecahkan persoalan, yang ketiga penyayang, dan yang keempat adalah kemampuan untuk bisa mengendalikan diri. Wa kana taqiyya. Kemudian yang kelima, wa barram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini karakter dari Nabi Yahya alaihissalam. Jadi Nabi Yahya adalah pribadi yang berbakti kepada kedua orang tua, dan di dalam agama kita itu memang adalah satu hal yang sangat diajarkan itu. Karena orang tua itu adalah siapa? Tempat di mana kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwa pintu yang terdekat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah, kebencian Allah itu ada pada kebencian orang tua. Kalau orang tua itu ridha, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan ini. Wa barram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini karakter yang kelima. Jadi jangan pernah kecewakan hati orang tua. Yakin ya, kalau kalian itu memperlakukan orang tua dengan baik, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kelapangan dalam kehidupan kalian. Tapi kalau ada orang yang Masya Allah tidak memperlakukan orang tua itu dengan baik, maka jangan harapkan bahwasanya kehidupannya itu akan lapang. Karena doa orang tua itu mustajab loh. Itu kata Roma Irama, keramat di dunia. Doa ibumu itu adalah doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran nasiyah. Nabi Yahya itu bukan orang yang otoriter, jabbar. Adalah orang yang demokratis. Pribadi yang suka berbaur, tidak memaksakan kehendak. Dan juga bukan asiyah, orang yang suka melanggar aturan, bukan. Bahkan Rasulullah SAW itu menyatakan, ini salah satu mukjizat dari Nabi Yahya. Nabi Yahya itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Rasulullah itu menyatakan bahwa setiap anak Adam
itu pernah melakukan dosa atau keinginan untuk berbuat dosa kecuali Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melakukan perbuatan dosa, keinginan untuk berbuat dosa itu sudah tidak ada, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya. Nah, karakter ini perlu kita kembangkan. Jadi jangan ada keinginan untuk melanggar aturan, ya. Jangankan melanggar aturan, keinginan untuk melanggar aturan itu tidak ada, aturan dosa. Jadi jangan jadi pribadi yang suka melanggar aturan. Wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabban nafsiya. Yang terakhir adalah wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'ats hayya. Diberikan kedamaian pada saat Nabi Yahya itu lahir, meninggal, dan nanti ketika dibangkitkan. Jadi keberadaannya itu membawa kedamaian, membawa ketentraman. Di mana Nabi Yahya berada, di situ ketentraman ada. Jadi pribadi yang menebarkan kedamaian. Bukan pribadi yang datang ke sana itu bikin onar, datang ke sana bikin onar. Bukan itu. Tapi kepribadian Nabi Yahya, kemana beliau itu berada, di situ ketentraman yang akan datang. Ini sudah Aisyah, ada mau ditanya? Ya Pak. Silakan. Coba siapa yang bisa menyebutkan karakter yang ada pada Nabi Yahya tadi? Pertama, semangat belajar, bijaksana, penyayang, ya sayang orang tua, ya bertanggung jawab, kemampuan mengendalikan diri. Terakhir, tidak melakukan dosa. Ya sudah cukup lah, cukup banyak memang. Tidak otoriter dan tidak membawa kedamaian. Oh iya, silakan. Yang tentang surat tadi ya. Baik yang kenapa yang zaman sekarang itu orang-orang itu tidak seperti dulu sifatnya ya. Misalnya orang-orang dulu itu kalau misalnya ada mereka itu langsung segera beribadah. Nah, justru yang zaman sekarang itu maksud baliknya. Jadi rukun Islam itu meninggalkan yang sekarang. Itu gimana cara kedepannya itu bisa rukun Islam itu bisa dibangkitkan lagi. Nah, sedangkan kalau dari dia sendiri kayaknya kurang cukup. Ya, mungkin pengaruh lingkungan kadang itu juga bagian dari apa yang terjadi. Sebab mohon maaf ya, dulu termasuk di Sumeneb itu kalau waktu maghrib itu sepi suasana, toko-toko itu tutup. Itu juga bagian dari pengkondisian lingkungan yang ada itu. Tapi sekarang maghrib itu kan masih banyak toko-toko banyak yang buka. Jadi bagian dari ya bisa apa kemajuan zaman atau mungkin pola pikir yang sudah berbeda. Jadi kalau dulu itu maghrib itu sepi itu memang di sini. Semua itu ngaji, jalanan sepi, toko-toko itu bahkan tutup gitu. Saya kira cukup ya. Sudah azan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani, mengikuti karakter mulia yang ada pada diri Nabi Yahya alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.